warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai Siti Nur Hadianti akan membacakan materi dari kelompok 4. Kasus simulasi diplomasi internasional. Suatu negara menghadapi tantangan dalam hubungannya dengan negara lain terkait sengketa perbatasan. Sebagai seorang pejabat diplomatik, Anda ditugaskan untuk merancang strategi diplomasi yang efektif untuk menyelesaikan sengketa tersebut tanpa perlu melibatkan kekuatan militer. Jelaskan langkah-langkah konkret yang akan Anda ambil dalam merancang strategi diplomasi ini. Berikan pertimbangan etika dan norma internasional yang mendasari keputusan Anda. Diplomasi adalah seni dan praktek bernegosiasi oleh seseorang yang biasanya mewakili negara atau organisasi. Kata lain, diplomasi sendiri biasanya langsung berkaitan dengan diplomasi internasional yang biasanya mengurus berbagai hal seperti budaya, ekonomi, dan perdagangan. Biasanya orang yang menganggap diplomasi sebagai cara mendapatkan keuntungan dengan kata-kata yang halus. Ada 5 cara yang bisa dipilih atau diajukan oleh suatu perwakilan diplomatik melakukan diplomasi dalam mengatasi konflik antar negara, yaitu 1. Negosiasi, 2. Mediasi, 3. Pencarian fakta, 4. Konsiliasi, dan 5. Jasa-jasa baik. 1. Negosiasi. Dalam proses negosiasi, masing-masing pihak yang terlibat konflik saling mengutarakan kepentingannya dan menawarkan pula solusi untuk mengatasinya. Proses negosiasi dianggap selesai apabila diperoleh kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Kedua, mediasi. Mediasi didefinisikan di sini sebagai pendekatan damai terhadap resolusi konflik di mana pihak ketiga yang tidak memihak membantu pihak yang berselisih menyelesaikan konflik melalui proses informasi dan pengaruh sosial tanpa menggunakan kekerasan atau menggunakan otoritas sistem hukum. Pencarian fakta suatu sengketa kadangkala mempersoalkan konflik para pihak mengenai suatu fakta. Meskipun suatu sengketa berkaitan dengan hak dan kewajiban, namun acap kali permasalahan bermula pada perbedaan pandangan para pihak terhadap fakta yang menentukan hak dan kewajiban tersebut. Penyelesaian sengketa demikian karenanya bergantung kepada penguraian fakta-fakta yang para pihak tidak sepakati. Oleh sebab itu, dengan memastikan kedudukan fakta yang sebenarnya dianggap sebagai bagian penting dari prosedur penyelesaian fakta. Dengan demikian, para pihak dapat memperkecil masalah sengketanya dengan menyelesaikan melalui suatu pencarian fakta mengenai fakta-fakta yang menimbulkan persengketaan. Karena para pihak pada intinya mempersengketakan perbedaan-perbedaan mengenai fakta, maka untuk meluruskan perbedaan-perbedaan tersebut, campur tangan pihak lain perlu untuk menyelidiki kedudukan fakta yang sebenarnya. 4. Konsilasi. Konsilasi adalah cara menyelesaikan sengketa yang sifat lebih formal dibanding mediasi. Konsilasi adalah suatu cara menyelesaikan sengketa oleh pihak ketiga atau suatu komisi yang dibentuk oleh para pihak. Komisi tersebut bisa yang sudah terlembaga atau ad hoc, sementara yang berfungsi untuk menetapkan persyaratan-persyaratan penyelesaian yang diterima oleh para pihak. Namun, putusannya tidaklah mengikat para pihak. Persidangan suatu komisi konsultasi biasanya terdiri dari 2 tahap. Tahap tertulis dan tahap lisan. Pertama, sengketa yang diuraikan secara tertulis diserahkan kepada badan konsilasi. Kemudian badan ini akan mendengarkan keterangan lisan dari para pihak. Para pihak dapat hadir pada tahap kebenaran tersebut, tetapi bisa juga diwakili oleh kekuasaannya berdasarkan fakta-fakta yang diperolehnya. Konsiliator atau badan konsilasi akan menyerahkan laporan kepada pihak yang disertai dengan kesimpulan dan usulan-usulan penyelesaian sengketanya. Sekali lagi, usulan ini sifatnya tidaklah mengikat
karena diterima tidak usul tersebut bergantung sepenuhnya kepada para pihak. 5. Jasa-jasa baik. Jasa-jasa baik adalah cara penyelesaian sengketa melalui atau dengan bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga ini berupaya agar para pihak menyelesaikan sengketanya dengan negosiasi. Jadi, fungsi utama jasa baik ini adalah mempertemukan para pihak sedemikian rupa sehingga mereka mau bertemu, duduk bersama, dan bernegosiasi. Keikutsertaan pihak ketiga dalam suatu penyelesaian sengketa dapat dua macam, atas permintaan para pihak atau atas inisiatifnya. Menawarkan jasa-jasa baik guna menyelesaikan sengketa. Dalam kedua cara ini, syarat mutlak yang harus ada adalah kesepakatan para pihak. Jasa-jasa baik sudah dikenal dalam praktek negara. Dalam perjanjian-perjanjian internasional pun, penggunaan cara ini tidak terlalu asing pada subjek-subjek hukum ekonomi internasional. Di samping negara, jasa-jasa baik ini dikenal baik dalam praktek penyelesaian antara pihak-pihak swasta. Namun, tentu saja agar hubungan diplomatik tersebut bisa efektif dalam mengatasi konflik antar negara perlu didukung oleh beberapa faktor seperti penentuan ditetapkannya diplomat yang tepat serta mempunyai kemampuan yang handal agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Selain itu, setiap negara yang terlibat konflik atau pertikaian harus memiliki kesadaran bahwa betapa pentingnya pemeliharaan perdamaian dunia yang dengan inisiatif setiap negara-negara tersebut lebih memilih diplomasi melalui hubungan diplomatik ketimbang melalui cara kekerasan maupun perang. Sekian, terima kasih. Sekian pemaparan dari kelompok 4. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Habib Aminullah. Saya Marcella. Saya Abdullah. Saya Felanda. Saya Sinur Hadianti. Saya